Di sini juga ada bisa dikatakan peninggalan Raden Ayu Eka Tondo ya, salah satu putri dari Raden Husein Kadipaten Terung. Yang paling bernilai sekali ditemukan dari situs ataupun sejarah Terung ini apa kan? Ada sebuah prasasti Watu Manggis sebenarnya. Ada di dalam itu ditemukan di Sumur Windu itu Sumur Kota, dan batunya memang benar-benar kayak manggis gitu loh. Tapi kalau saya teliti lagi, pengetahuan saya kemungkinan besar itu adalah jangkar kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu. Kali ini saya berada di sebuah makam keramat, yakni makam Raden Ayu Putri Onjet Tondowurung. Nah, inilah lokasi dari makam Onjet Tondowurung ya. Cukup megah begitu bangunannya dan banyak sekali ukiran yang nampak di sini. Cukup bagus. Nah, yang paling unik di bagian depan dari tangga ini memakai batu bata yang ukurannya begitu besar sekali ya, dan motif-motifnya juga cukup unik ya. Kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum. Nah, cukup gelap. Kita bawa senter, kita berdoa sejenak, nanti bergantian begitu. Di depan kita saat ini adalah makam dari siapa? Raden Ayu. Raden Ayu Onjet Tondo. Dan di sini apa saja peninggalan yang ada? Ya mungkin berkaitan dengan situs Kadipaten Terung ya. Nah, tadi coba kita cross check, ada beberapa museum kreweng yang di situ ada beberapa peninggalan artefak yang ada di Terung ini, yang kemudian di sini juga ada bisa dikatakan peninggalan Raden Ayu Eka Tondo ya, salah satu putri dari Raden Husein Kadipaten Terung. Oke, seperti ini ya makam dari Raden Tondo Wurung ya. Nah, ini ada sesuatu yang unik ya. Mungkin Mas Pras bisa menjelaskan. Ada sesuatu yang unik di sini kan. Kalau menurut Kang Chandra tadi itu manggis. Katanya ini batu manggis yang ditemukan di sumur manggis di depan dari makam ini ya. Iya. Tapi di sini ada dilamuri bedak begitu. Seperti apa itu, Kang Pras? Mungkin ada sesuatu yang mungkin itu bagian dari cerita rakyat ya. Kita belum bisa memastikan terkait fungsi bedak, tetapi memang manggis ini adalah salah satu batu manggis yang memang ditemukan di sekitar area Terung sini ya. Cuma terkait fungsi, terkait apa gunanya ada batu manggis ini, sampai saat ini mungkin kita belum bisa memastikan secara 100% ya. Untuk batu nisan dari Putri Ayu Onjet Tondo Wurung itu seperti ini teman-teman. Jadi batu nisannya juga dilumuri oleh bedak. Karena ada semacam kayak mitos tersendiri bagi masyarakat tertentu begitu, warga tertentu ketika datang ke sini terus membawa bedak begitu menimbulkan aura positif terhadap dirinya begitu kan. Oh gitu. Seperti itu. Karena ini yang masih perawan. Waktu meninggalnya itu ini masih perawan. Gitu ya Bang. Iya. Oke, ini adalah kan putri kedua dari Raden Husein kalau nggak salah. Kan diduga atau di apa itu istilahnya itu dugaan kalau itu Putri Onjet Tondowurung ini hamil dengan lelaki lain. Tapi beliau ini belum menikah kok hamil gitu loh. Siapa yang hamil? Saya tidak melakukan. Dengan Raja Husein akhirnya dihukum pancung, hukum mati. Sebelum hukum mati, dan Ayu Putri ini
bilang kalau darah saya wangi, ya wangi, itu berarti saya tidak melakukan. Tidak salah. Tidak salah. Iya, kalau bau darah saya itu katakan lengur, iya, apa namanya? lengur atau busuk, katakan busuk, iya, itu berarti saya salah. Ternyata wangi. Iya. Artinya Tidak melakukan. difitnah begitu ya. Korban Iya. dari fitnah begitu berarti. Oke. Itu mungkin cerita rakyat di sini Iya, ya kan. iya. Cerita legendanya seperti Legenda itu mungkin. begitu, ya. Karena tidak ada sumber primer yang kita dapat di sini seperti prasasti ataupun serat kuno yang menyatakan dengan cerita tersebut begitu Kang ya. Iya. Oke. Itu untuk disclaimer kita itu adalah bagian dari cerita legenda ya. Dan seperti ini untuk ornamen ataupun aksesoris yang ada di makam dari Putri Ayu Onchat Tondo ini seperti ini teman-teman. Memang dibuat semegah mungkin begitu. Ini adalah bentuk bagaimana rakyat di sini, warga di sini menghormati leluhurnya ya. Dibuat semegah seperti ini, dan kalau kita nominalkan secara rupiah ini tidak bukan rupiah yang kecil begitu ya. Iya. Ini sangat megah sekali. Dan di sini seperti ini ada ukiran-ukiran begitu dari relief tertentu yang ada kaitannya dengan tradisi kuno ya. Nah, kalau untuk masuknya, kalau masuk ke area dalam makam, kita harus menunduk. Ini kan ukuran dari pintu ini kan hanya seukuran mungkin 1,20 meter. Artinya itu filosofinya kita harus hormat terhadap orang tua, hormat terhadap leluhur, karena leluhur juga yang menjadikan daerah ini seperti ini. Tanpa leluhur mungkin ini masih hutan belantara. Seperti ini ya teman-teman. Ini sangat luar biasa. Nah, kita lihat lagi batu manggis ini. Ternyata kurang lebih 50 kilo loh di muka lokasi makam. Jadi berada tepat di depan makam ini ditemukannya batu manggis tersebut. Nah, seperti itu. Yang menemukan adalah Muhammad Sahuri atau Mbah Sahuri tadi ya, Mbah Sahuri. Luar biasa ya. Jadi di sini kita bisa mengungkap lagi bagaimana peradaban waktu itu sangat besar sekali, di mana wilayah Rome merupakan dermaga terbesar di zaman Kerajaan Majapahit. Bahkan sempat dikutip di Prasasti Kudadu yang menyatakan tentang kisah pelarian Raden Wijaya ketika diserang oleh Raja Jayapatwan. Raden Wijaya beserta para prajuritnya, beserta para bawahannya itu sempat lari nyampe ke desa Terung, diamankan oleh Adipati Terung waktu itu. Jadi ini sangat berjasa sekali di waktu zaman Majapahit. Ada lagi di belakang dari situs Terung ini terdapat sebuah makam ya yang dikeramatkan oleh warga begitu, Putri Ayu Onchat Tondo. Apa kaitannya dengan wilayah sini atau dengan Terung sendiri? Putri Ayu itu kan anak, kalau nggak salah itu anak ketiga atau keberapa kan dari Raden Kusen. Raden Kusen itu adipatinya Terung, adik dari Raden Patah, Raja Demak. Nah, ini putrinya. Termasuk nanti salah satunya ada yang disebut Nyimas Ayu Krian. Nyimas Ayu Krian yang menjadi asal usul nama Kecamatan Krian. Dan satunya lagi saya agak lupa nama itu yang Sima atau dinikah sama Raja Madura. Makanya kenapa di Krian itu banyak mayoritas Madura, karena dari nenek moyangnya dulu itu memang sudah ngumpul jadi satu gitu loh. Mulai Raden Wijaya di sini membangun kerajaan itu dibantu dari pasukannya Madura. Dan sampai sekarang pun makanya di Madura, di Krian ada yang disebut desa Maduran, itu dari arah Krian, kota Krian, kecamatan Krian ini sekitar 4 kiloan itu ada desa yang namanya Maduran. Dan pernah saya teliti ternyata di situ masih membuat rumah yang disebut rumah panggung. Itu rumah ciri khas orang pesisir biasanya. Kang, selain adanya struktur bangunan kuno yang paling bernilai sekali ditemukan dari situs ataupun sejarah Terung ini, apa Kang menurut Kang? Ada sebuah prasasti Watu Manggis sebenarnya. Yang ada di dalam itu ditemukan di sini. Sumur Windu itu
itu sumur kota ini. Orang-orang manggil sumur manggis karena memang ditemukannya di sini dan yang nemukan Mbak Sauri waktu itu. Jauh sebelum situs ditemukan. Itu sudah ya tadi kan bilang sudah dikasih pertanda beberapa tahun kemarin sebelum menemukan situs atau menggali situs itu sudah dikasih wangsit atau pertanda ditemukannya prasasti yang disebut batu manggis dan batunya memang benar-benar kayak manggis gitu loh. Tapi kalau saya teliti lagi independen ya, secara pengetahuan saya kemungkinan besar itu adalah jangkar kapal. Kenapa dibuat seperti itu? Biar nggak rusak ekosistem yang ada di bawah laut, di bawah sungai. Kalau mau buat jangkar yang seperti sekarang, gitu, otomatis merusak ekosistem yang ada di bawah. Tapi kalau itu kan nggak cuma pemberantasan dan merusak ekosistem yang ada di bawah. Mungkin untuk penelusuran saya kali ini saya akhiri seperti itu saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu.